Halo, jumpa lagi bersama saya Pak Herwan. Kita akan jumpa di pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang induksi elektromagnet. Seperti yang sudah kalian ketahui, pada peristiwa pembuatan magnet itu salah satunya adalah dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, itu bisa diartikan bahwa arus listrik itu bisa menimbulkan kemagnetan. Nah, sekarang dibalik, apakah kemagnetan bisa menimbulkan arus listrik? Nah, saya akan menunjukkan peristiwa tersebut. Alat yang digunakan ini yang pertama magnet, karena kita akan menguji apakah kemagnetan ini bisa menimbulkan arus listrik. Lalu yang kedua, ini adalah kawat yang dililitkan. Kawat yang dililitkan kalau jumlahnya banyak itu biasanya disebut dengan kumparan. Jadi ada kumparan. Di sini ini walaupun kecil ini sekitar 1000 lilitan. Lalu kemudian ini ada kabel penghubung seperti biasa. Nah, alatnya yang untuk bisa mengetahui apakah sudah ada arus listrik atau tidak itu adalah alat ukur listrik. Alat ukur listrik yang digunakan ini yang digunakan adalah namanya galvanometer. Jadi yang selama ini kalian ketahui itu ada ampermeter, voltmeter. Yang ini adalah galvanometer. Di tengahnya itu ada huruf G. Dulu kalau ampermeter untuk mengukur arus ada huruf A. Untuk mengukur tegangan beda potensial huruf V, voltase. Nah, ini untuk mengukur adanya arus listrik itu bisa alat yang lain namanya galvanometer. Jarum galvanometer akan menyimpang kalau teraliri arus listrik. Jadi kalau ada arus yang mengalir pada alat ini berarti jarum menyimpang. Nah, apakah nanti kemagnetan itu bisa menimbulkan arus listrik? Ini dirangkai terlebih dahulu. Jadi ini saya hubungkan ke sini. Lalu ini ke sini. Nah, yang ini ujung yang berikutnya ini dihubungkan ke yang warna merah ini, kemudian ini ke sini. Nah, nanti dilihat apakah peristiwa yang saya tunjukkan itu menimbulkan arus listrik. Ciri dari arus yang ditimbulkan, jarum galvanometernya menyimpang. Jadi kalau ini saya masukkan, ini masukkan ke situ. Ya, lalu kemudian dikeluarkan, dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi, maka di situ terlihat adanya penyimpangan arus listrik. Ada penyimpangan dari jarum galvanometer menunjukkan adanya arus listrik yang timbul. Itu kalau digerakkan itu masuk menyimpang ke kanan, kalau digerakkan keluar menyimpang ke kiri. Jadi ini nanti peristiwa ini arus yang ditimbulkan adalah arus listrik bolak-balik. Dikenal dengan AC atau alternating current yang selama ini sudah kalian kenal. Lalu untuk penjelasan selanjutnya nanti akan ada di dalam video berikutnya. Yang jelas untuk kali ini sudah saya perlihatkan bahwa ternyata magnet bisa menimbulkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan selanjutnya adalah arus listrik induksi dengan tegangannya adalah tegangan induksi. Demikian untuk kali ini. Salam sehat. Halo, jumpa lagi bersama saya Pak Herwan. Kita akan jumpa di pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang induksi elektromagnet. Seperti yang sudah kalian ketahui, pada peristiwa pembuatan magnet itu salah satunya adalah dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, itu bisa diartikan bahwa arus listrik itu bisa menimbulkan kemagnetan. Nah, sekarang dibalik, apakah kemagnetan bisa menimbulkan arus listrik? Nah, saya akan menunjukkan peristiwa tersebut. Alat yang digunakan ini yang pertama magnet, karena kita akan menguji apakah kemagnetan ini bisa menimbulkan arus listrik. Lalu yang kedua, ini adalah kawat yang dililitkan. Kawat yang dililitkan kalau jumlahnya banyak itu biasanya disebut dengan kumparan. Jadi ada kumparan.
Di sini ini walaupun kecil ini sekitar 1000 lilitan. Lalu kemudian ini ada kabel penghubung seperti biasa. Nah, alatnya yang untuk bisa mengetahui apakah sudah ada arus listrik atau tidak, itu adalah alat ukur listrik. Alat ukur listrik yang digunakan ini yang digunakan adalah namanya galvanometer. Jadi yang selama ini kalian ketahui itu ada ampere meter, voltmeter. Yang ini adalah galvanometer. Di tengahnya itu ada huruf G. Dulu kalau ampere meter untuk mengukur arus ada huruf A. Untuk mengukur tegangan beda potensial huruf V, voltase. Nah, ini untuk mengukur adanya arus listrik itu bisa alat yang lain namanya galvanometer. Jarum galvanometer akan menyimpang kalau teraliri arus listrik. Jadi kalau ada arus yang mengalir pada alat ini berarti jarum menyimpang. Nah, apakah nanti kemagnetan itu bisa menimbulkan arus listrik? Ini dirangkai terlebih dahulu. Jadi ini saya hubungkan ke sini. Lalu ini ke sini. Nah, yang ini ujung yang berikutnya ini dihubungkan ke yang warna merah ini, kemudian ke sini. Nah, nanti dilihat apakah peristiwa yang saya tunjukkan itu menimbulkan arus listrik. Ciri dari arus yang ditimbulkan, jarum galvanometernya menyimpang. Jadi kalau ini saya masukkan, ini masukkan ke situ, gitu ya. Lalu kemudian dikeluarkan, dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi, maka di situ terlihat adanya penyimpangan arus listrik. Ada penyimpangan dari jarum galvanometer menunjukkan adanya arus listrik yang timbul. Itu kalau digerakkan itu masuk menyimpang ke kanan, kalau digerakkan keluar menyimpang ke kiri. Jadi ini nanti peristiwa ini arus yang ditimbulkan adalah arus listrik bolak-balik, dikenal dengan AC atau alternating current yang selama ini sudah kalian kenal. Lalu untuk penjelasan selanjutnya nanti akan ada di dalam video berikutnya. Yang jelas untuk kali ini sudah saya perlihatkan bahwa ternyata magnet bisa menimbulkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan selanjutnya adalah arus listrik induksi. Dengan tegangannya adalah tegangan induksi. Demikian untuk kali ini. Salam sehat.